Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sejak Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022 dini hari, Rusia telah mengerahkan angkatan bersenjatanya ke wilayah Ukraina. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Vladimir Putin mengeluarkan perintah operasi militer di wilayah Donbas di Ukraina Timur, yang masih disengketakan dengan Kyiv, ibu kota Ukraina. Rusia melancarkan invasi habis-habisan ke Ukraina melalui darat, laut, dan udara. Ini merupakan serangan terbesar sesama negara Eropa sejak Perang Dunia II. Situasi ini tentu menggemparkan seluruh dunia. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina, melibatkan Amerika Serikat, Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dianggap dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelum kita membahas akar masalah Rusia menyerang Ukraina, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu masa-masa keberadaan Uni Soviet, munculnya Perang Dingin, hingga lahirnya NATO. Pasca Perang Dunia Kedua muncullah dua negara adidaya, yakni Amerika dan Uni Soviet. Meskipun kedua negara tersebut sebelumnya bersekutu untuk melawan Jerman, Italia, dan Jepang, tetapi akhirnya perebutan kekuasaan tetap terjadi di antara kedua negara adidaya tersebut. Uni Soviet secara resmi didirikan pada bulan Desember tahun 1922. Secara konstitusional, Uni Soviet merupakan gabungan dari 14 Republik Sosialis Soviet atau RSS dan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia atau RSFS Rusia. Ke-14 RSS diantaranya RSS Armenia, RSS Azerbaijan, RSS Bielorusia, RSS Estonia, RSS Georgia, RSS Kazakhstan, RSS Kirgistan, RSS Latvia, RSS Lituania, RSS Moldavia, RSS Tajikistan, RSS Turkmenistan, RSS Ukraina dan RSS Uzbekistan. Uni Soviet merupakan negara komunis teragung sejagat raya pada masanya. Negara ini wajib memberikan perlindungan dan sumbangan materi kepada negara berpaham sosial komunis yang menjadi bawahannya. Sementara itu, demokrasi Amerika berideologi liberal kapitalis, di mana negara ini mendengungkan kebebasan yang tidak membatasi rakyatnya mengeluarkan suara dan berkreativitas. Di pihak yang lain, sosial komunis terus dipaksakan menjadi ideologi bagi Uni Soviet dan sekutunya agar negara yang menganut paham ini dapat hidup teratur serta adil. Persaingan ideologi liberalisme melawan komunisme inilah yang akhirnya memicu Perang Dingin. Perang Dingin dimulai dari tahun 1947. Pada saat Perang Dingin, masing-masing negara yang bertikai mengembangkan senjata nuklir. Senjata nuklir pun mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini menimbulkan rasa ketakutan yang besar bagi masyarakat. Sempat terdengar kabar bahwa Uni Soviet akan meletakkan nuklirnya di Kuba untuk diarahkan ke Amerika. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat menandatangani North Atlantic Treaty Organization atau NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Anggota pendiri Pakta Pertahanan tersebut diantaranya Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Britania Raya, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Portugal dan Prancis. Dengan adanya hal ini, pihak Amerika Serikat menyatakan bahwa apabila salah satu negara anggota NATO diserang, maka dianggap serangan terhadap NATO. Hal ini membuat Uni Soviet menarik kembali rudal-rudal nuklirnya di Kuba. Uni Soviet pun segera mengikat negara-negara satelitnya di Eropa Timur yang berpaham komunis dengan Pakta Warsawa. Anggota pakta tersebut terdiri dari Uni Soviet, Bulgaria, Albania, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Rumania, dan Polandia. Kedua pemimpin blok pun saling memata-matai, mengembangkan senjata dan kemampuan militernya, serta mempertahankan pengaruhnya bersama sekutunya masing-masing untuk menghadapi ancaman NATO. Ketika generasi baru Uni Soviet lahir sebagai efek dari kemajuan zaman, generasi ini pun berhasil memegang kendali pemerintahan. Generasi tersebut adalah Mikhail Gorbachev yang berhasil menduduki kursi Partai Komunis Uni Soviet atau PKUS. Dia merupakan seorang lelaki yang memiliki visi kuat ke depan dengan semangat mudanya yang membara untuk mendapatkan perubahan. Gorbachev selalu digadang-gadang dapat memperbaiki keadaan Uni Soviet yang sudah sangat buruk. Ia lahir di era 1930-an dan menjadi sekretaris jenderal PKUS di tahun 1985. Dengan ide dan perencanaannya yang akan membawa rakyat keluar dari totalitarianisme, sosialisme dan komunisme, pria ini ternyata menjadi penguasa terakhir di Uni Soviet. Kebijakan Gorbachev yang mulai membuka diri, pengaruh politik Amerika yang sangat kuat terhadap perekonomian Uni Soviet dan seluruh dunia, mengakibatkan Pakta Warsawa perlahan melemah dan bubar. Perang Dingin berakhir pada tahun 1989. Kedua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, menyatakan berakhirnya Perang Dingin setelah berbincang 2 hari di pertemuan Puncak Malta.
Mikhail Gorbachev menyatakan tidak akan pernah menyulut perang terbuka dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush, mengatakan kedua pihak mampu merealisasikan perdamaian dan bekerja sama dalam waktu yang lama. Hukum yang berlaku di Uni Soviet benar-benar ditegakkan di masa Gorbachev. Terutama dimulainya penegakan hukum hak asasi manusia yang dulunya kurang dihargai. Fokus utama dimasukkannya unsur ini ke dalam konsep perestroika adalah menormalkan kondisi ekonomi Uni Soviet yang sempat turun. Perestroika merupakan upaya Gorbachev menyelesaikan masalah kompleks yang dihadapi Uni Soviet. Konsep perestroika yang dijalankan Gorbachev pada akhirnya gagal. Hal ini dikarenakan Gorbachev menyadari banyak orang-orang dari Partai Komunis Uni Soviet yang berusaha mengkudetanya. Bagaimana ia dapat bertahan memimpin bila yang mendudukannya di kursi pimpinan terus berusaha menjatuhkannya? Gorbachev memutuskan untuk melepas kekuasaannya di tanggal 24 Agustus tahun 1991. Dengan mundurnya Gorbachev dari kepemimpinannya, maka semakin meriahlah kehancuran Uni Soviet. Negara-negara bagian yang semula masih mempersiapkan strategi matang untuk melakukan gerakan separatis, akhirnya mempercepat diri berpisah dengan Uni Soviet. Dengan keruntuhan Uni Soviet sebagai negara komunis adidaya dunia, maka runtuh pula kekuasaan komunis internasional. Berarti hal tersebut membuat Amerika Serikat memenangkan Perang Dingin yang sudah berakhir. Banyaknya negara yang berbeda adat di bawah Uni Soviet pada akhirnya mendapatkan jati diri dan kebebasannya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kedaulatan sesuai kepribadian warganya sendiri. Mereka mendirikan negara baru yang sudah tidak lagi terikat dengan sosialis komunis. Begitu juga dengan Republik Sosialis Soviet Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet dan kemudian mengganti namanya menjadi Ukraina. Sedangkan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia berubah menjadi Rusia. Lalu bagaimana awal mula konflik Rusia dan Ukraina? Pada 2013 hubungan Rusia dan Ukraina menegang karena kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa. Presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych, menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow. Penolakan itu memicu gelombang protes massa, hingga Viktor Yanukovych digulingkan dari jabatannya pada 2014. Dilansir dari Detik, pada Maret tahun 2014, Rusia mencaplok Crimea, sebuah semenanjung otonom di Ukraina Selatan dengan loyalitas Rusia yang kuat. Pencaplokan itu dilakukan dengan dalih bahwa Rusia membela kepentingannya dan kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia. Kala itu, ribuan tentara berbahasa Rusia membanjiri semenanjung Crimea. Dalam beberapa hari, Rusia selesai mencaplok Crimea di mana Ukraina dan sebagian besar dunia menyebutnya sebagai hal yang tidak sah. Perang Rusia-Ukraina juga dipicu oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Rusia pun menanggapinya dengan keras, dan meminta agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Mengingat NATO adalah aliansi yang dibuat Amerika saat Perang Dingin. Rusia menuntut jaminan dari NATO bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan aliansi tersebut. Pemerintahan Biden dan sekutu NATO mengatakan Putin tidak dapat membatasi hak Ukraina. Ukraina pun dengan tegas menolak larangan Rusia soal keinginan bergabung dengan NATO. Presiden Rusia, Vladimir Putin, sangat marah dengan prospek pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Rusia juga melihat meningkatnya dukungan untuk Ukraina dari NATO dalam hal persenjataan, pelatihan dan personel, sebagai ancaman bagi keamanannya sendiri. Sehingga hal tersebut memicu Rusia untuk menyerang Ukraina. Hingga video ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari Ukraina, apakah akan bergabung atau tidak dengan NATO. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah meminta semua warga negaranya untuk siap maju melawan pasukan Rusia. Ia mengatakan negara akan membekali senjata kepada rakyat yang bersedia maju untuk melawan militer Putin. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah Uni Soviet, timbulnya Perang Dingin, hingga konflik antara Rusia dan Ukraina saat ini. Bila teman-teman mengetahui sejarah atau info lainnya mengenai konflik Rusia dan Ukraina, bisa tulis di kolom komentar. Mari kita doakan agar kondisi bisa segera kondusif dan terkendali, sehingga tidak semakin banyak memakan korban jiwa. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Halo Edukasi.